Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan materi tentang set instruction. Yang pertama adalah pengertian dari set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi juga sering disebut bahasa mesin karena aslinya juga terbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dimengerti manusia. Set instruksi merupakan jenis instruksi teknik pengalamatan sistem bus, CPU, dan input-output set instruksi mode, dan format pengalamatan. Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para program. Dua bagian utama arsitektur komputer. Yang pertama, instruction set arsitektur atau arsitektur set instruksi bisa meliputi spesifikasi yang menentukan bagaimana programmer bahasa mesin akan berinteraksi oleh komputer, bisa menentukan sifat komputasional komputer. Yang kedua adalah hardware sistem arsitektur. Hardware sistem arsitektur berkaitan dengan subsistem hardware utama komputer, yaitu CPU, sistem memori, dan I/O. Khas mencakup desain logis dan organisasi arus data dari subsistem. Yang kedua adalah representasi set instruksi. Yang pertama, set instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa file. File ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. 3. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Yang berikutnya adalah format instruksi. Opcode, alamat. Kode operasi atau opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic yang mengindikasikan sistem operasi bagi CPU. Contohnya adalah load, add, sub, mpy, div, store. Contoh representasi operan secara simbolik. Yang pertama, add x, y artinya tambahkan nilai yang berada pada lokasi y ke isi registrasi x dan simpan hasilnya di registrasi x. Yang kedua, programmer dapat menuliskan pemrograman bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik memiliki representasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis instruksi. Yang pertama, data processing atau pengolahan data. Yang kedua adalah data storage atau penyimpanan data. Yang ketiga adalah data movement atau pemindahan data. Yang keempat adalah control. Berikutnya adalah tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tapi yang ada pada keyboard kita seperti sama dengan, koma, dan bintang, dan sebagainya. Macam-macam mode pengalamatan. Yang pertama adalah tree address, adalah menetapkan dua operan dan memberikan alamat selanjutnya untuk hasil operasi tersebut. Yang kedua adalah to address, adalah menentukan alamat dari dua operan. Hasil dari suatu operasi penambahan akan menggantikan salah satu dari dua operan tersebut. Yang ketiga adalah one and half address, adalah satu operan disanggah dalam register atau akumulator khusus yang sebelumnya telah dijemput dan ditempatkan di sana. Yang berikutnya adalah zero address, adalah suatu operasi aritmatika menggunakan satu daripada yang paling atas dari operasi. Yang berikutnya adalah absolute addressing, adalah melompat atau memanggil alamat yang dituju dengan menyatakan lokasi alamatnya secara langsung. Yang berikutnya adalah direct addressing, adalah mengakses sebuah lokasi memori secara langsung dengan alamatnya. Yang berikutnya adalah indirect
addressing adalah proses mengakses alamat secara tidak langsung. Format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Format instruksi harus mencakup opcode dalam dan secara implisit atau eksplisit, 0 operan atau lebih. Secara implisit atau eksplisit, format harus dapat mengidentifikasikan mode pengalamatan secara operannya. Yang berikutnya adalah karakteristik instruksi mesin, meliputi elemen-elemen instruksi, representasi instruksi, jenis-jenis instruksi, penggunaan alamat, dan rancangan set instruksi. Elemen-elemen instruksi mesin. Setiap instruksi harus mengandung informasi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk dieksekusi, yang meliputi pertama, operation code, yang kedua source operand reference, yang ketiga result operand reference, berikutnya next instruksi reference. Instruksi mesin harus mampu menyatakan suatu instruksi dalam bahasa tingkat tinggi. Tipe instruksi yang ada dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, data processing berupa instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua, data storage yang berupa perpindahan data masuk atau keluar dari register dan atau memori. Yang berikutnya adalah data movement, instruksi input dan output. Yang berikutnya adalah kontrol atau instruksi untuk pengujian dan percabangan. Jenis-jenis instruksi. Yang pertama, pengolahan data atau data processing, meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit, bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. Kedua, perpindahan data atau data movement, berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I/O. Untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan instruksi-instruksi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Yang ketiga adalah penyimpanan data atau data storage, berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditambahkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. Yang keempat adalah kontrol aliran program atau program flow control, berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berfungsi untuk pengontrolan status dan mengoperasikan percabangan ke set instruksi lain. Yang berikutnya adalah rancangan set instruksi. Yang pertama itu aspek paling menarik dalam arsitektur komputer adalah perancangan set instruksi karena rancangan ini berpengaruh banyak pada aspek lainnya. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang harus dilakukan CPU. Set instruksi merupakan alat bagi para programmer untuk mengontrol kerja CPU. Pertimbangan kebutuhan pemrogram menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Itulah tadi materi dari kami tentang set instruksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.